lupa klik subscribe-nya dan tanda loncengnya. Lalu ikutin terus ya. Keris adalah senjata tikam golongan belati, berujung runcing dan tajam pada kedua sisinya, dengan banyak fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Kali ini saya ingin mengulas mengenai macam-macam keris pusaka peninggalan leluhur kita. Selain untuk mengingatkan dan mengenalkan kembali terutama pada generasi muda bahwa negeri kita ini sangat luar biasa. Negeri ini banyak sekali menerima peninggalan pusaka yang luar biasa hebatnya baik dari segi bahan, pembuatan dan kesaktiannya. Ada banyak sekali keris dengan berbagai macam nama, pamor dan fungsinya. Berikut beberapa macam keris yang cukup populer dan terkenal, antara lain. 1. Keris Ageng Kopek. 2. Keris Joko Piturun. 3. Keris Kiai Pleret. 4. Keris Baru Kelinting. 5. Keris Empu Gandring. 6. Keris Condong Campur. 7. Keris Sakti Nogo Sosro Sabuk Inten. 8. Keris Sakti Setan Kober. Sekarang kita ulas dari keterangan keris-keris yang cukup populer dan terkenal tersebut. 1. Keris Ageng Kopek atau Kanjeng Kiai Ageng Kopek. Ini merupakan keris utama di Keraton Yogyakarta yang hanya dipegang oleh Sultan yang memimpin, sebagai lambang pemimpin rohani dan dunia. Kanjeng Kiai Ageng Kopek, lanjut Jatiningrat, adalah keris peninggalan Sunan Kalijaga. Keris itu diberikan oleh Pakubuwono III pada tanggal 15 Februari tahun 1755 di Lebak, Jatisari, 2 hari setelah Perja. 2. Keris Joko Piturun. Ini adalah keris pusaka nomor 2 di lingkup Keraton Yogyakarta. Kanjeng Kiai Joko Piturun akan diberikan kepada putra mahkota Keraton Yogyakarta. Konon keris ini pernah dimiliki Sunan Kalijaga dan ditempa oleh pandai besi kenamaan di Kerajaan Demak. 3. Keris Kiai Pleret. Kabarnya keris ini adalah sperma dari Syekh Maulana Maghribi, yang kala itu tidak sengaja menyaksikan adik perempuan Sunan Kalijaga, Rasa Wulan yang tengah mandi di sendang beji. Tetesan sperma yang menetes ke air akhirnya membuat Rasa Wulan menjadi hamil. Kemudian disebutkan tetesan yang lainnya tiba-tiba mengeras dan berubah wujud menjadi sebuah mata tombak. Kemudian dinamai keris Kanjeng Kiai Pleret. 4. Keris Baru Kelinting. Keris Baru Kelinting adalah pusaka ini juga berupa tombak yang pernah digunakan abdi dalam bernama Kinaya Dharma untuk menumpas pemberontakan yang dipimpin Adipati Pati Pragola. Tombak ini berasal dari lidah seekor naga yang dipotong oleh Panembahan Merbabu kakek Ki Ageng Mangir. 5. Keris Empu Gandring. Keris Empu Gandring adalah salah satu keris yang paling terkenal dalam sejarah, mengingat menurut cerita kutukannya memakan banyak korban dari para bangsawan Kerajaan Singasari termasuk Ken Arok, sang pendiri Kerajaan Singasari. Keris sakti ini yang kabarnya punya kekuatan gaib begitu kuat, seperti namanya, dibuat oleh seorang empu yang terkenal sangat sakti yaitu Empu Gandring. Awalnya dibuat sebagai pelindung, akan tetapi menjadi keris yang mengerikan setelah disalahgunakan oleh Ken Arok untuk membunuh pembuatnya hingga menciptakan malapetaka. 6. Keris Condong Campur. Keris Condong Campur adalah salah satu keris peninggalan masa Kerajaan Majapahit. Condong Campur merupakan suatu lambang keinginan untuk menyatukan perbedaan. Condong berarti miring yang mengarah ke suatu titik, yang berarti keberpihakan atau keinginan. 7. Keris Sakti Nogososro Sabuk Inten. Keris Sakti Nogososro Sabuk Inten merupakan keris karya Empu Ki Enong yang terkenal linui pada zaman Kerajaan Majapahit.
Fungsinya siapa saja yang memegang keris ini akan menjadi orang yang sangat disegani, baik oleh kalangan manusia maupun jin. 8. Keris Sakti Setan Kober. Keris Sakti Setan Kober adalah karya Empu Supomandrani dari Tuban. Hadir sebagai keris sakti, yang konon bagi orang yang memiliki keris setan kober akan menjadi orang pilih tanding, tapi haus darah. Semua ulasan tentang macam-macam keris di atas yang ternama dan populer adalah rujukan dari rujukan Darmo Sugito, Ki. 1992. Bab Duwung, Jojobojo, Surabaya, Hal. 16. Indonesia Information Related to Intangible Cultural Heritage. Laman UNESCO ABCD Origin of the Keris. 2. Chinese Influence. Laman All Blades. Malay World Age Weapons Lumintu. 1985. Besi, baja, dan pamor keris. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga bisa menambah wawasan budaya dan menambah ilmu sejarah peradaban masa lalu, supaya seni dan budaya masih tetap lestari. Jangan lupa di subscribe ya, jangan sampai ketinggalan update video selanjutnya.